bolos sekolah seperti ini. Apa yang kamu tahu itu cuma pacaran dan nongkrong. Ayah susah payah membesarkanmu. Ini balasanmu untuk ayah. Aku gak pacaran sama dia, Ayah. Kenapa Ayah itu selalu menuduhku yang bukan-bukan? Menyuruhku selalu belajar dan belajar. Ayah pikir aku gak bisa stres. Jadi bocah songong ini anaknya Pak Yanto. Beraninya kau marah-marah sama ayah. Jaksakan aku pinjam mobilmu sebentar. Iya Pak, Bapak bisa kan nyetir mobil sport? Kita batalin aja makan siangnya. Loh, Pak kok aku ditinggal? Ngapain tuh bocah ngeliatin gue sampai kayak gitu? Pak tunggu Pak. Pak tungguin Pak. Jangan salahkan ayah kalau ayah yang akan menyeret kamu ke sekolah. Ayah susah payah cari uang demi bisa menuruti semua keinginanmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Bukannya sekolah yang benar malah pacaran, nongkrong, merasa hebat kamu. Memalukan. Ayah pikir tindakan Ayah tadi gak memalukan. Justru kalau ayah nggak begitu, kamu pasti tambah ngelunjak. Kamu itu masih SMA, sekolah dulu yang benar. Nanti kalau kamu sudah besar, pilihlah laki-laki mana yang kamu suka. Mulai sekarang ayah akan menyita HP-mu dan semua fasilitasmu akan ayah cabut. Jadi belajarlah dengan benar dan jangan malu-maluin ayah. Lea, kamu dengerin ayah apa enggak? Ayah awas! Ya ampun, kasihan banget. Dek. Cepet panggilin ambulans. Kasihan banget mereka ini. Dipanggilin dari tadi kok gak nyaut-nyaut. Jangan-jangan udah meninggal. Kamu bisa dengar om nggak? Kamu Tolong minggir ya ibu-ibu, mereka ini sudah meninggal, bukan barang antik yang biasa buat tontonan, jadi jangan deket-deket. Kan, makanya kalau nyetir itu yang benar, bukan malah berantem di dalam mobil. Jadinya kayak gini kan, kalau kayak gini siapa yang susah? Kalian juga kan yang susah? Halo, Assalamualaikum. Ada apa? Kan aku udah nyelesain kerjaanku, kok masih diteleponin terus sih? Iya, inilah ya sama bapaknya, jangan ngadi-ngadi deh. Apa? Salah. Ya mana aku tahu, kan aku masih baru. Berarti ini dibalikin lagi nyawanya, gak jadi meninggal. Aduh, ada-ada aja sih. Mana aku nggak tahu lagi cara balikinnya. Aku ada ide. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, miris banget umur segitu udah meninggal. Baik pak, siap laksanakan. Astagfirullahaladzim. Sial banget aku hari ini. Halo, ada apa? Mobilmu sekarang ada di kantor polisi. Awalnya aku kira itu bukan mobilmu. Waktu aku lihat platnya ternyata benar. Kata Pak Genji, orang yang mengendarai mobil ini kecelakaan di dekat pantai. Tapi pas kutanya itu bukan dirimu, melainkan bapak-bapak dan anaknya. Apa itu Pak Yanto? Apa? Kecelakaan? Mereka dirawat di rumah sakit mana? Mereka dilarikan ke rumah sakit umum kota Sakura. Mobilmu biar ku bantu urus. Kamu pergi aja langsung ke sana. Ya udah kalau gitu, makasih ya bro. Yoi.
Aduh, mana itu mobil masih kredit lagi. Sedada aja. Apes. Mereka ini baik-baik aja kan, Sus? Mereka nggak kenapa-kenapa kok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin karena masih shock, makanya sampai sekarang mereka belum sadar. Tapi tenang saja, ini hanya pingsan biasa kok. Habis ini mereka bisa rawat jalan dan pulang kalau mau. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke dokter atau suster yang merawat nanti. Permisi. Aduh, aku lupa. Aku kan harus nemuin Pak Ferdi hari ini. Anakku terkena epilepsi akhir-akhir ini. Tapi aku lega karena belakangan ini dia tidak kejang-kejang. Aku harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Dan aku sudah tidak bisa lagi menyewa orang untuk menjaga putraku. Lalu, apa kata dokter? Tadi aku hampir saja tidak bisa membayar obatnya. Aku tidak bisa meminjam uang dari siapapun. Begini, pengacara perusahaan tempatku bekerja mengatakan, perusahaan akan membayar sebesar 2 juta terlebih dahulu, dan memberikan sisanya setelah aku mencabut gugatan. Aku berniat menerima tawaran itu. Pak, tolong jangan gegabah. Itulah yang selalu dilakukan oleh industri itu. Mereka berdamai dengan korban untuk mencabut gugatan, dan tidak pernah membayar gaji yang terlambat. Terus apa yang harus aku lakukan? Aku butuh uang untuk pengobatan putraku. Apa Anda tahu? Mereka bahkan mengajukan gugatan balasan waktu itu. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Menurut hukum pidana, kalau Anda mencabut gugatannya, maka Anda tidak bisa lagi menggugat dia dengan kasus yang sama. Lalu apakah aku harus terus hidup seperti ini? Alasanku membawa kasus ini ke kejaksaan adalah mendesak perusahaanku agar membayarkan gajiku lebih cepat. Memangnya apa gunanya aku memenjarakan Pak Anton? Gak ada gunanya. Pak, aku mohon pikirkan lagi. Aku akan berusaha agar Anda mendapat hak Anda sepenuhnya. Percayalah padaku. Karena kerjaanku udah beres, jadi hari ini aku mau pulang sore dan pergi ke salon. Iri nggak? Irilah, masa enggak? Kamu mah enak banget, tim kamu solid, gak kayak timku. Tapi setidaknya aku masih beruntung karena kerja bareng Jaksa Arisa. Kasihan itu Pak Yanto udah tua, malah harus kerja sama si Ken. Jadinya sampai sekarang Pak Yanto gak naik-naik jabatan. Aku aja gak bisa ngebayangin kerja sama si Ken. Kok bisa ya Pak Yanto betah gitu? Kalau itu mah jelas karena terpaksa. Kalau seandainya Pak Yanto ditawarin kerja sama jaksa yang lebih kompeten, aku yakin Pak Yanto pasti mau. Iya ya, bener juga katamu. Tadi suaraku kenceng gak? Jangan-jangan kedengeran lagi. Ya gak mungkin lah, ini kan di dalam lift. Jangan bego deh. Jaksa Ken, ganteng banget, habis dari mana? Mereka berdua ini ngomongin apa sih? Gak biasa-biasanya musuh-musuh aku. Tunggu. Romi, itu berkasnya Pak Ferdi ya? Oh iya, tadi Jaksa Arisa minta aku buat serahin ini ke Pak Kepala. Boleh aku minta berkasnya? Hah? Apa-apaan ini? Apa kamu gak tahu apa yang sudah mereka lakukan 2 tahun terakhir? 10 gaji yang belum dibayar. Mereka bahkan menggugat para korban. Bukannya membayar, mereka malah membalasnya dengan mencabut gugatan. Ya, aku membaca semua yang kamu tulis di ringkasan kok. Apa cuma itu yang aku tulis? Jelas-jelas aku juga menulis kita harus mengawasi para korban dan memastikan agar mereka tidak berdamai. Apa kita sudah mendapatkan bukti? Gimana bisa kita mendakwa tanpa cukup bukti? Ku bilang kita bisa mengamankan bukti dengan penyelidikan lebih lanjut dan memintamu untuk mengawasi masalah ini. Kenapa kamu malah biarkan mereka berdamai? Kalau Pak Ferdi tidak mendapatkan uangnya, terus kalau industri itu menuntutnya, apa tindakanmu? Haruskah aku memikirkan hal seperti itu sebagai seorang jaksa? Aku juga sudah memperingatkan Pak Ferdi kok. Dia yang membuat keputusan, jadi aku tidak bertanggung jawab. Lalu siapa lagi yang akan memikirkan hal seperti itu? Oh,
Kamu pasti nggak pernah tahu rasanya karena kamu terbiasa dengan pakaian mewah dan sepatu mahalmu. Kasus ini memang tampak sederhana, tapi nafkah dan kelangsungan hidup seseorang bergantung pada kita. Tuh, kamu kan juga tumbuh dari keluarga kaya. Jadi tahu apa soal kelangsungan hidup? Kamu gak tahu betapa Pak Ferdi membutuhkan uang 2 juta itu. Apa sekarang kamu berhak bicara soal kelangsungan hidup? Iya, aku tahu soal itu. Tapi berdamai hanya akan memberikan peluang pada industri itu untuk lolos sekali lagi. Oh, kamu ini ingin merasa seperti pahlawan karena sudah mendakwa perusahaan yang korup dan eksploitatif. Itu sebabnya kamu mengabaikan betapa putus asanya Pak Ferdi. Aku tidak pernah mengabaikan apapun. Aku hanya melakukan tugasku sebagai seorang jaksa. Tugas jaksa adalah bergerak cepat saat kita menyadari kalau kita nggak akan pernah menang. Tidak mengakui dan mengabaikan itu sama saja dengan melalaikan tugas. Nona Arisa, apa filosofimu sebagai seorang jaksa? Kenapa kamu tidak meluruskan standarmu lebih dulu? Kenapa? Agar aku jadi seperti Arisa, Ken, kalian berdua ke ruangan saya sekarang. Kalau dalam waktu 5 menit kalian belum datang, tanggung sendiri akibatnya. Apa kalian ini anak kecil? Teriak-teriak di kantor. Di mana otak kalian? Pantaskah sifat kalian seperti itu? Gimana kalau ada terdakwa yang mendengar? Dasar bapak-bapak gak inget umur. Rasain kamu ya. Aduh, ampun tante, ampun. Hah? Kalau sekarang aku ada di tubuh ayah, terus dia ini siapa? Apa dia ayahku? Siapa sih? Ayah, kenapa kita jadi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ada yang salah sama rumah sakit ini. Kejadian seperti ini mana mungkin bisa terjadi. Mereka pasti sudah melakukan malpraktik pada kita. Tapi kurasa dokter gak mungkin bisa menukar jiwa kita ya. Itu mustahil. Terus siapa lagi? Jin, setan, genderuwo. Udahlah ya mau menemui dokter yang merawat kita tadi. Kalau kamu gak mau ikut ya udah terserah. Dok, gimana bisa aku di tubuh anakku dan anakku di tubuhku? Apa yang sudah Anda lakukan pada kami? Jangan mentang-mentang jadi dokter Anda bisa bertindak sembarangan. Kalian ini lagi mau bikin drama apa gimana sih? Saya ini serius, Dok. Raganya adalah ragaku dan ragaku adalah raganya. Dia anakku dan aku bapaknya. Kenapa Anda malah tertawa? Apa Anda sedang menghina kami? Yang bener aja deh, mana ada hal seperti itu. Kamu ini kebanyakan nonton film ya. Aku nggak ada waktu untuk bercanda dengan kalian berdua. Pak, apa Anda tidak mengajari sopan santun pada anak Anda? Kenapa anak Anda lancang sekali? Dia ini berbicara seperti bapak-bapak yang sudah berumur. Tutup mulutmu. Aku di sini. Dia itu anakku. Dia nggak tahu apa-apa. Sudah cukup. Ini bukan tempat untuk main-main. Pak, kenapa Anda diam saja? Apa Anda merasa tidak sanggup mendidik putri Anda? Orang tua macam apa Anda ini? Harusnya Anda mendidik dia dengan benar. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu melotot dan memarahi anakku. Aku sudah bilang aku di sini. Dia itu anakku. Apa penjelasanku kurang jelas, ha? Udah ya, udah. Cukup. Ya ampun, kayaknya aku sudah membuat keonaran deh di sini. Ih, miris banget, masih muda udah dikira stres. Jadi kasihan kan aku. Ayah, gimana ini? Masa aku sekolah kayak gini? Apa kata teman-temanku nanti? Aku bisa dijauhin kalau kayak gini. Sebentar lah ya, ayah juga lagi mikirin gimana caranya supaya kita bisa balik lagi seperti semula. Ayah punya ide. Karena ini soal mistis, akan ayah tanyakan ke orang yang lebih tua. Siapa tahu mereka bisa bantu. Nomor yang Anda tuju sudah tobat, harap jangan hubungi lagi. Udah dibilangin udah tobat kok masih ngeyel. Gini amat dah jadi operator. Nomornya udah nggak bisa dihubungi. Terus sekolahku gimana ya? Loh. Hah? Makhluk apa
bukan coklatos. Jadi akulah yang nuker jiwa kalian berdua. Awalnya aku nggak bermaksud gitu, tapi karena aku ini masih magang dan belum pro, jadinya jiwa kalian nggak sengaja ketuker gitu. Gak apa-apa kan, lagian dari kemarin kan kalian sama-sama kepengen merasakan kehidupan satu sama lain. Setan, balikin kami ke tubuh kami seperti semula. Jangan main-main kamu ya. Aku ini ada meeting besok pagi. Masa aku harus meeting pakai badan anakku? Kalau itu sih derita kalian. Kalian bisa tukeran posisi dulu. Bapak jadi siswa SMA dan anak bapak yang kerja di meeting besok pagi. Tenang aja, ini cuma berlaku selama 25 hari kok. Nanti setelah itu bakal normal lagi seperti semula. Selama 25 hari itu kalian gak boleh bertengkar. Kalian harus akur, gak boleh saling menyalahkan. Dan satu lagi, kalian harus profesional memerankan peran masing-masing. Tapi kan Oh iya, jangan sampai ada yang curiga. Kalau sampai ada yang tahu rahasia ini, kalian tanggung sendiri ya akibatnya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah, sampai jumpa di hari ke-25. ayah, bisa kaya cari cara lain? Mana bisa aku kerja? Apalagi besok ada meeting. Aku harus ngomong apa? Apa yang boleh buat, kita harus melakukannya. Tenang aja, semua bahan untuk meeting sudah ayah siapkan. Kamu gak perlu ngomong sama mereka, kamu diem aja. Kalau mereka tanya, kamu bilang aja iya apa enggak. Pokoknya gak usah ngomong yang macem-macem. Kayaknya itu Ken. Tadi dia udah ya ayah bilang mau kesini. Kamu acting jadi ayah ya. Jawab sepenuhnya aja, gak usah ngomong macem-macem. Tapi ya, kita nggak briefing dulu apa gimana gitu? Udah gak ada waktu. Anggap aja sekarang kamu lagi ikutan casting. Wah, ternyata kalian berdua udah sembuh ya. Apa aku boleh masuk? Tentu saja boleh. Emang apanya yang gak boleh? Ya kan ya. Silakan masuk. Loh, kok tumben senyum-senyum kayak gitu? Kayak gak pernah merasa punya salah sama aku. Ayah ini apa-apaan sih? Ayah mau menjatuhkan harga diriku di depan dia. Hah? Kamu ngomong apa sih? Udahlah, kamu nurut aja. Kalau kamu gitu, nanti yang ada dia malah tambah curiga. Ayah udah dibilangin mah. Oh ya Pak, tadi aku bawain buah buat Bapak sama anak Bapak. Nih, dimakan ya Pak. Wah, terima kasih ya. 너를 생각하네 이런 기분 속에 Bocah jadi konsumsi. 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 선물 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 좋아하게 된 건지 Ayah ini bisa nggak sih jalannya biasa aja, nggak usah kayak gitu. Ini semua karena seragam sekolahku ini. Gimana bisa anak zaman sekarang pakai seragam ketat dan rok sependek ini? Celana dalamku jadi kelihatan. Itu namanya tren ya. Emangnya ayah mau anak ayah kelihatan pendek dan jelek? Iya, tapi ini terlalu pendek. Ayah jadi susah kalau mau jalan karena takut celana dalamku kelihatan. Lea, ingat pesan ayah ya. Jangan ngomong aneh-aneh di sana. Jangan ngobrol sama Caksakan. Kalau perlu kamu minjem aja, ya, minjem ya. Kamu juga jangan pernah bilang aku akan bertanggung jawab atau aku akan menyelesaikannya. Kamu cukup bilang aku akan berusaha sebaik mungkin. Ingat ya Lea, jangan bikin onar di sana. Kasihan mereka. Iya. Oh iya, nanti kalau Kevin ngajak ayah nonton jangan mau ya. Apa? Si konyol itu ngajak kamu kencan? Katanya kamu gak pacaran sama dia. Kamu bohongin ayah. Bukan aku emang gak pacaran ya sama dia. Emangnya kapan ayah bolehin aku pacaran? Gak pernah kok. Karena kamu itu masih kecil. Nanti kalau kamu udah besar, terserahlah kamu gimana. Oh ya, nanti kalau kamu pulang kerja langsung pulang ya. Kalau mau lembur di rumah aja biar ayah yang kerjain. Kamu gak perlu tinggal di kosan ayah. Emang
Emangnya kenapa? Ayah pikir aku nggak capek seharian kerja. Lagi pula dari rumah sama kantor ayah itu jauh banget loh. Emangnya ayah nggak kasihan sama aku? Meskipun aku ini sekarang pakai tubuh ayah, tapi aku ini tetap anak perempuan. Kalau ayah bilang jangan ya jangan. Ayah itu ngekos sama Jaksa Ken. Mana mungkin ayah membiarkan anak perempuan ayah satu-satunya tinggal sama laki-laki. Cuma ayah gila yang melakukan itu. Pokoknya nggak boleh, kamu harus tetap pulang. Tapi ya, aku kan sekarang pakai tubuh ayah. Mana mungkin dia tertarik sama om. Pokoknya jangan. Kamu harus tetap pulang nanti sore. Kalau kamu nggak pulang, ayah yang akan menyeret kamu pulang ke rumah. Oh ya, kita juga harus tukeran HP biar mereka semua nggak curiga. Baiklah, kita akan berpura-pura mulai hari ini. Semangat, kita pasti bisa melaluinya. Dah ayah, hati-hati di jalan ya. Dikira aku nggak capek apa kalau harus bolak-balik pulang. Pokoknya ayah harus ngerasain rasanya sendirian di rumah. Lagi pula kalaupun aku tinggal di kosan nggak apa-apa kok. Aku tinggal kunci kamar, nggak keluar, dan aku nggak perlu khawatir sama jaksa sialan itu. Aku ini bapak-bapak yang sudah pernah sekolah SMA. Tentu saja jadi leha bukanlah hal yang buruk. Aku bisa melalui ini dengan sempurna. Lagi pula 25 hari itu gak lama kok.